dinamakan kerajaan gaib. Betul Pak Sul? Oh ya, di dalamnya ada rahasia kerajaan gaib di urung-urung tebing ini. Jadi di dalam batu itu diduga ada istana gitu ya? Ada istana karena ada sebuah satam yang merupakan orang besar berbulu dan menyala. Orang besar, berbadan besar, Ya, berbulu lebat gitu ya? ya, dan bulunya itu menyala. Ya. Dan warga sini lebih meyakini bahwa itu sosok genderuwo, ngoten nggih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di desa Sumber Suko ya, Sumber Kembar Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan hari ini kita diantar oleh warga lokal atau warga setempat, dan dimana tempat yang akan kita tuju ini adalah merupakan sebuah tempat yang sangat keramat atau tempat sangat angker ya, yang oleh warga lokal ini disebut yaitu merupakan kerajaan gaib. Nah, yang lokasinya ada di bawah sana teman-teman, dan kita harus menyusuri jalan setapak ini, jalan menuju ke sawah atau ladang ya. Di sana terlihat persawahan warga, dan paling ujung sana itu Gunung Lirang teman-teman ya, kelihatan sedikit dari sini. Nah, itu Gunung Lirang. Nah, ada kisah mistis teman-teman di tempat ini yang akan kita tuju ini. Kenapa kok disebut kerajaan gaib ya? Karena di lokasi yang akan kita tuju ini teman-teman, banyak sekali hal-hal mistis yang semi horor. Jadi kesaksian warga di situ merupakan tempat atau sarangnya jin yang oleh warga lokal dinamakan itu genderuwo ya teman-teman. Jadi banyak sekali penghuni manusia-manusia besar dan berbulu ya, menurut cerita dari warga. Itu diduga adalah genderuwo. Nanti banyak cerita yang akan kita angkat dari sana, kita gali dari warga yang kebetulan bernama Pak Sul, yang beliau sudah mendahului karena kakinya agak sakit, jadi beliau naik motor teman-teman. Kita berjalan kaki karena motor metik tidak bisa. Kalau motor yang persneling gitu ya, ada rantainya, pasti bisa sampai ke lokasi yang akan kita tuju. Di samping cerita mistis ya teman-teman, di tempat itu merupakan sebuah tempat yang bersejarah ya, dimana pembangunannya dulu itu pada era penjajahan atau bahkan era kerajaan ya. Jadi ada sebuah batu yang seperti di dalam batu itu ada sebuah kerajaan atau istana gitu ya. Nanti kita explore biar lebih detailnya seperti apa teman-teman. Jadi di sana adalah merupakan sebuah sumber atau mata air yang tidak asal membuat ya. Zaman dulu pasti banyak ritual atau banyak sekali lah seperti cara pembuatannya dengan cara apa, dan yang lebih paham ceritanya itu nanti Pak Sul. Dan kayaknya masih jauh nih ya Pak ya, masih jauh loh, ini harus menuruni lumayan jauh. Sebenarnya motor bisa ini, tapi motor rantai ya, nanti nggak bisa. Apa ya? Tupai. Banyak tupai di sini. Tuh, naik ke atas. Trail ini bisa ini. Ini sawahnya orang sini ya, orang desa. Ya panen. Kalau naik ke sana mana Kang? Tembus sini, Mojokembang ya. Nah, sebelah kanan ini ada kali kecil atau sungai kecil teman-teman, orang lokal menamakan Wangan ya. Tupai itu kayaknya. Tupai apa monyet ya? Tupai. Ini kiri ya. Nah, kita bawah. Dikasih pembatas genteng seperti ini. Unik. Tempat yang sangat tersembunyi ya teman-teman.
Dan karena hari ini kita juga bersama warga lokal, jadi informasi itu kita dapat dari mereka bahwa di sini memang ada sebuah tempat yang dinamakan Kerajaan Jin. Nah, ini ada percabangan ini kanan apa kiri, Kang? Oh, atas. Oh, kalau yang ke bawah ini ya apa? Sawah ya? Oke. Jadi ambil kanan, teman-teman. Nah, itu besar ya. Pak Sul lewat sini tadi, Pak Sul. Lewat sini. Oh, mungkin itu orangnya, Pak Sul. Tuh, ini Pak Sul. Putih Pak, lokasinya Pak. Lokasinya. Oh, ini gini. Oh, oke. Beda jenengan salah putih. Ternyata nggak lewat sini Pak Sul, lewat jalan lain. Oh, ini. Oke. Ternyata ini jalannya. Lewat sini. Ya, bareng-bareng nggak apa-apa. Bareng-bareng. Oh, ini aksesnya, teman-teman. Tidak sembarangan kayaknya dulu kalau membuat aliran wangan seperti ini, karena ini batu padas, teman-teman ya. Jangan lewat pundi Pak, jangan lewat pundi. Oh, jalannya. Pak, amit Pak, kalau candali kalau paringi mic Pak. Oke, kalau template. Oh, nggih. Oke. Apa kayak gini, misalnya bahasa Jawa campur bahasa Indonesia nggak apa-apa Pak Sul ya? Nggih. Pak Sul, ini ikut wilayah mana Pak Sul? Oh ya, ini wilayah Sumber Suko. Kecamatan Pacet ya Pak Sul ya? Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet. Kabupaten Mojokerto ya. Nah, kita mendengar kabar dari warga ya, katanya di tempat ini katanya lebih viral atau lebih dikenal masyarakat itu dinamakan Kerajaan Gaib. Betul Pak Sul? Oh ya, di dalamnya ada rahasia Kerajaan Gaib di urung-urung tebing ini. Jadi di dalam batu itu diduga ada istana gitu ya? Ada istana karena ada sebuah satam yang merupakan orang besar berbulu dan menyala. Orang besar, berbadan besar, ya, berbulu lebat gitu ya? Ya, dan bulunya itu menyala. Bulunya menyala Pak Sul? Iya. Itu ya. Dan warga sini lebih meyakini bahwa itu sosok genderuwo, ngoten nggih? Iya. Sosok genderuwo nggih? Iya. Pak Sul tadi di belakang layar kan jenengan sempat cerita bahwa ada kejadian orang panen atau mengambil tawon ya? Iya. Seperti apa itu Pak ceritanya? Pernah ada 2 orang ngambil tawon, bilangnya diundo lah, untuk diambil madunya. Ternyata di situ di bawahnya ditaruhi terpal biar nggak jatuh ke lainnya. Lalu pakai genter disogrok gini jatuh. Ternyata di bawah yang ada terpalnya itu nggak ada. Ternyata kira-kira diambil barang gaib gitu. Oh, jadi orang menggala ya, menyingkek kalau Iya. Sarang lebah madu ya. Lebah madu atau tawon madu. Nah, ketika di bawahnya sudah siapkan terpal supaya madunya tidak tumpah gitu. Iya. Tapi ketika tawon itu jatuh, rumah tawonnya jatuh, hilang gitu ya. Iya, langsung menghilang. Diduga diambil genderuwo itu ya. Iya. Kayaknya kayak gitu. Sekali. Pak Sul, kita bisa ke sana ya. Jenengan antar nggih. Monggo Pak, jenengan riyin Pak. Ini sangat unik teman-teman. Ya. Jadi hari ini kita diantar Pak Samsul Pak, sinten namanya? Ya, Pak Samsul. Pak Samsul, warga lokal sini yang tahu persis ya cerita dari. Nah, ini Pak,
Ini ujung urung-urung tebing ini. Paling ujungnya, paling bawah. Oh. Yang tembusannya dari sana. Jadi ini dulu merupakan tebing yang dibelah gitu, Pak? Iya. Dilubangi gitu? Iya. Ya pakai tongkat dulu. Pakai tongkat? Pakai tongkat. Juga pakai rumusan itu, apa namanya, bisa namakan gugur gunung atau nanggawean juga. Nanggawean. Ya. Di hari-hari tertentu, bukan sembarang hari lah. Iya. Ada hari 13-an, ada hari 14-an, ada hari 40-an. Untuk melubangi gunung ini, Pak? Iya. Dan ini tembusnya mana? Sana, ayo. Iya, iya. Kita cerita di sana, Pak. Nah, teman-teman, jadi ini ternyata gunung yang dibelah, nggih Pak Sul, nggih? Ya. Gunung yang dibelah, dijadikan aliran sungai atau wangan ya, nggih Pak Sul, nggih? Ya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini terowongan kedua. Terowongan kedua? Ujung air ini, ya. Terowongan kedua. Ini tembus, Pak Sul, ini tembus airnya ini, mata airnya dari mana, Pak Sul? Dari dulu ada yang dinamakan dam Sumber Suko 1, Sumber Suko 2. Ini damnya Sumber Suko 2 yang mengaliri persawahan Sumber Suko, Jinggring, Sumber Gayam, Binatur. Jadi ini benar-benar menembus gunung gitu, nggih? Iya. Pernah nggak warga lokal sini yang masuk ke sana? Pernah. Nah, memang dulunya itu siapa yang mau gugur gunung bisa dinamakan nanggawean, Iya. akan diberi hadiah gogol. Dulu, nggih? Ya, Waktu pembuatan terowongan ini. Nah, siapa yang bersedia untuk bekerja di sini, ya, dikasih imbalan sawah gitu. ya. Nah, di saat-saat seperti ini kan sudah era modern. Jenengan sendiri pernah masuk ke sini, Pak? Pernah. Sampai berapa ratus meter ini, Pak? Ya, kurang lebih 150. Nembus sampai ke gunung sana ya? Ya. Baru ketemu air terjun atau apa, Pak, di sananya? Ya, dam. Dam itu ya? Ya, yang jenengan maksud tadi katanya ada istana atau kerajaan gaib itu di dalam sana, Pak? Ya. Di dalam batu besar ini? Ya, ini nggak tahu dulunya itu bikin ini, tahu orang-orang capek berhenti untuk istirahat. Tahu-taunya di atas itu ada lubang namanya Gua Landa. Disitulah mungkin ada kerajaan di situ. Yang di atas batu ini ada gua gitu maksudnya? Iya, ada gua di urung-urung tebing ini, atasnya ini ada gua itu di situ. Yang katanya ada orang bertapa itu ya? Ya, dulu ada orang bertapa 40 hari lah. 40 hari? Ya, tapi cuma disingkat dengan 3 hari. Cuma Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing, 3 hari berjumlah 40 hari. Ya. Jadi ternyata teman-teman di dalam batu raksasa ini, Pak Sul, ya, ini diduga menurut kearifan lokal ada istana megah gitu, ya, istana gaib, ya, yang jendelanya ada di gua, di gua situ. Di gua atas sana. Ya. Tapi karena sangat curam, kita nggak bisa naik, Pak Sul, ya, sangat susah ini. Ya, Pak Sul, cerita mistis yang lainnya yang jenengan ketahui sebagai warga lokal ini apa, Pak, di sini, Pak? Meskipun ada air hujan selebat apapun, air ini tidak pernah turun, tidak pernah besar, ya segini nih. Anehnya dari itu, tidak pernah muntah. Keajaibannya seperti itu ya? Ya. Meskipun hujan deras ya, tidak pernah luber, ngoten nggih? Ya, tidak pernah muntah lah dari tangkis ini. Dan juga di musim kemarau airnya juga seperti ini? Ya, tidak pernah mati. Biasa ya. Jadi air ini stabil. Debit airnya tidak kurang, tidak lebih. Kalau lihat terowongannya kan gini, tapi tidak pernah sampai penuh, tidak pernah kurang, tapi mengalir terus. Ini kalau misalnya ini ya, satu orang muat, Pak Sul, muat. Ada ularnya enggak, Pak? Kira-kira sini, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Jadi kan pernah masuk sampai tembus sana ya? Tembus sana. Malah ada itu yang namanya tongkat itu. Tongkat apa itu, Pak? Kalau nggak salah, istrinya itu tongkat sono keling. Di mana? Di dalamnya sini. Oh, ada lubangnya ini. Di situ ada lubang, tengah-tengah itu ada lubang. Tempat lubang itu di nancep tongkat. Ya. Sampai sekarang masih ada tongkatnya?
Mungkin kalau dilihat mata batin mati. Oh, itu tongkat gaib Pak nggih. Ya, tongkat sono keling. Sono keling. Ya, Berupa tongkat ngoten nggih. ya, Tapi berupa tongkat gaib gaib. dan nggak ada warga yang berinisiatif untuk mengambil gitu Pak. Nggak berani. Takut kualat nggih. Ya, takutnya kualat. Takut kualat nggih. Mungkin Kalau nggak diberikan nggak berani ambil. itu Bang nggih. Ya. Karena nggak ada orang bermimpi untuk mengambil tongkat Ya, disuruh. Nggak ada. Memang mungkin untuk apa Bang nggih namanya sebagai penjaga agar ya, tempat ini atau ya aliran air ini stabil seperti ini selamanya ngoten nggih. ya. Karena benar-benar air ini dibutuhkan untuk masyarakat, untuk persawahan, untuk apa ya biar loh jinawi. Gemari Paloh Jinawi, terus padi-padi saya lihat tadi di sana itu sangat subur Pak Ya, nggih. subur-subur. Berkahnya dari Iya, aliran sungai sumber ini. apa ini namanya Pak? Kalau Sumber ini apa? dinamakan pengairan sumber Suko 2, dinamakan urung-urung tebing. Urung-urung tebing. Ya, Jadi ini dulu yang membuat juga warga lokal sini ngoten Ya. ceritanya nggih. Di zaman apa? Kerajaan kah atau Romusa itu? kalau nggak salah itu kurang lebih tahun 1959. Tahun 59. Ya. Jepang Pak nggih. Ya, Zaman Jepang nggih. ya, Kerja Romusa berarti ya Pak. ya, Romusa. Bapak pernah orang tua jenengan membuat ini ikut? Pernah. Orang tua. Ya, sudah meninggal. Almarhum. Jadi orangnya Pak Samsul ini yang ikut terjun langsung di Kerja Romusa itu nggih. Ya, Makanya ceritanya sangat paham. Seperti apa sih Pak bisa digambarkan? Kerja Ya. Romusa itu seperti apa sih Pak? Romusan Ceritanya itu pembuatan ini dulu. karena masyarakat lokal, dusun sumber kembar khususnya dusun sumber kembar ini butuh makan juga. Jadi sekalian untuk mengaliri sawahnya, air ini juga butuh apa makan Iya. gratis. Oh, Tapi gitu. mau aja buat bikin ini. Tanpa diupah, Ya, disuruh bikin ini mau aja. Tanpa diupah hanya dikasih makan Iya, gitu. keluar dikasih makan. Itu aja sudah ada yang ya namanya zaman dulu ya. Iya. Pak, yang tadi jenengan di belakang layar cerita katanya membelah gunung pakai apa cambuk, itu seperti apa? Nah, itu yang di sana. Oh. Yang dinamakan talang tebing. Ini kan urung-urung tebing. Yang di sana talang tebing. Kita ngelewati tadi ya? Iya, itu ya. Oh, kelihatan. situ. Hmm. Itu dicambuk gitu caranya? Kecapean orang-orang. Iya. Lah, tahu-taunya ada kelebihan namanya tongkat sono keling itu tadi. Jadi, ya sudah, pakai ini aja. Dipukul pakai tongkat itu. Iya. Oh, gitu Itu ceritanya. buktinya, dilihat di sana bisa. Iya, iya. Jadi tongkat sono keling ini punya cerita. Punya cerita. Waktu pembuatan Iya. terowongan ini. Saking capeknya orang-orang lokal Iya, iya, untuk iya. bikin ini. Akhirnya Ya, digebuk gitu ya pakai Iya. tongkat itu ya. Akhirnya tembus ngoten nggih. Iya. Dan sampai sekarang tongkatnya masih ada di di dalam sini. gua ini Ya, ngoten nggih, Pak nggih? iya. Ya Pak, kembali ke cerita mistis tadi yang katanya di sini sering muncul sosok penampakan orang besar yang berbulu dan Iya. menyala bulunya. Itu sering munculnya itu dari hari apa Pak? Kalau nggak salah di hari-hari Jumat Kliwon, Jumat malam Kliwon. Jumat Kliwon. Malam atau sorenya Jumat Iya, Kliwon gitu. iya. Tapi nggak mengganggu, Pak, nggak merugikan warga ya. Ya untuk menjaga ini. Oh, beliau itu sosok penjaga gua ini ngoten nggih? Ya, oh, Iya, ya mungkin aja biar nggak longsor. iya, betul. Supaya tidak longsor atau Ya. ambruk Pak nggih. Ya, Dan mungkin ada kaitannya orang yang mengambil sarang lebah tadi karena habitat sini kan masih daerah kekuasaan beliau ya. ya, Sosok genderuwo itu tidak izin, tidak permisi, akhirnya diambil kembali ingatan Iya. Pak Samsul nggih. setahu saya seumur saya ya sudah begini ini nih. Nggak pernah berubah kita. Pernah berubah nggih. Jadi jangankan apa ya namanya ada tanaman yang aneh-aneh, tawon aja diambil nggak Nggak boleh. boleh Iya. makanya itu. Karena memang kecuali kalau izin dan diizinkan gitu Pak Samsul nggih. Ya, Jadi sosok yang ada di sini tidak mengganggu warga teman-teman, dan warga pun kalau ada yang nyeludak, kalau orang ya, Jawa mengatakan ya, nyeludak, tapi tidak sempat dijaili oleh genderuwo itu, cuman sarangnya diambil kembali, ngoten nggih Pak. ya, Memang mistis itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi memang nyata Pak Samsul nggih. nyata, ya, Gaib itu masih ada nggih. ya ada. Nggih, nggih. Nah teman-teman, ternyata
di sini ya ada sebuah jendela ya. Sebuah jendela istana gaib yang itu Kang ya. Oh itu. Sini Pak. Hati-hati Pak. Oh itu di situ. Iya coba. Aduh. Oh ini. Ya. Nah ini teman-teman. Jadi ini jendela ya. Yang diduga itu bisa menembus. Nggih Pak nggih. Terus nggih. Nggih. Jadi di sini jendelanya nggih. Nggih niku. Jendela gaibnya, bukan gua ya teman-teman. Kalau guanya ada di atas sana. Itu jendelanya tongkat sono keling ini. Ini. Ya itu yang disebut jendela gaib. Oh. Nama tongkat. Iya. Jadi ditutup pakai tongkat tadi. Iya. Tongkat sakti ya. Matur suwun. Pedale nggih, mugi-mugi panjenengan sehat dan sukses selalu.